Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisanihi yafqahu qawli. Ibu pengurus wirid pengajian beserta anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, umumnya kepada kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah wirid pengajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Pertama, syukur yang tak terhingga senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Ibu, Bapak, kita bisa kembali hadir ke rumah Allah dalam rangka melaksanakan sholat fardu dalam rangka tolabal ilmu. Lejale saronya, Bu. Lejale saronya. Mencak pakai ko. Tes 1 2. Pakai ko. Oke. Nanti dikat aja, Ustaz. Oke. Ibu, Bapak yang sama kita hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa hadir dalam rangka talabal ilmu. Mudah-mudahan sesuai dengan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang menghadiri wirid pengajian dalam rangka talabal ilmu itu nilainya lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lekue gitu, Ibu, sholat sunat 1000 rakaat ndak kue gitu. Tetapi dengan kehadiran kita, insya Allah kita menggandeng pahala sholat sunat 1000 rakaat insya Allah. Ibu, di dalam Islam ada kata-kata rahmat dan juga ada kata-kata laknat. Apa, Ibu? Ada rahmat, ada laknat. Ada orang yang dirahmati Allah dan ada juga orang yang dilaknati oleh Allah. Alhamdulillah di belakang ada ibunda kita kelihatannya, Ibu Nadira ya. Oke. Ada Ibu Nadira SPD MH, tokoh Lintau yang tinggal di Batu Sangkar, berkiprah di bidang pendidikan. Alhamdulillah beliau insya Allah ikut berkompetisi nanti meramaikan bursa pencalekan Kabupaten Tanah Datar, Ibu Nadira. Oke, Ibu, ada rahmat dan ada laknat. Dalam kesempatan kali ini kita melihat sekilas ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh Rasul. Mana, Ibu, orang yang dilaknat oleh Allah itu dan oleh Rasul? Satu, orang-orang yang bergelimang dengan riba. Orangnya
orang-orang yang bergelimang dengan riba. Apa itu riba? Riba itu segala satu bentuk transaksi, baik itu pinjaman, utang yang ada di dalamnya bunga. Kalau bahasa kitanya, utang 1 juta, bayi 1 juta 100. Utang 2 juta, bayi 2 juta 200. Bu, di kita yang sangat, Ibu, yang sangat populer tentang masalah riba itu, Ibu, ada riba itu namanya riba nasi'ah. Dan ada juga namanya riba qard. Riba nasi'ah itu apa bentuknya? Apabila kita meminjam sesuatu, lalu sampai jatuh tempohnya, maka kita mendapatkan denda. Dapat awak? Dapat dondo. Tu riba nasi'ah. Segala sesuatu bentuknya yang badondo. Atau bentuknya riba qard. Itu yang kita sebutin tadi. Utang 1 juta, bayi 1 juta 100 atau 1 juta 150. Iko riba qard. Ibu, iko yang terjadi hari ini di mana-mana, Ibu, tentang masalah riba ini. Maka Rasul katakan, la'anar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Rasulullah itu? Yang pertama adalah, Ibu, akilar riba. Orang yang memakan riba. Kau yang dapat laknat pertama sekali. Orang yang sumber makanannya dari makanan riba. Yang kedua kata Rasul, yang dilaknat, yang menyangkut dengan riba ini adalah setelah orang itu mendapatkan laknat, yang pertama akalar riba, yang kedua wa mukila, orang-orang yang memberi hutang riba. Orang yang memberi hutang riba. Yang tadi orang yang memakan. Yang kedua, orang yang memberi hutang. Yang ketiga, wakatibahu, kata Rasulullah. Orang yang mencatat riba. Di mana mencatat deh? Wakatibahu deh. Orang yang bekerja di riba, kerjanya mencatat utang riba. Leta bayang deh begini deh. Di mana tempatnya deh? Di mana tempatnya? Wakatibahu, mulai orang yang memakan yang dilaknat, kemudian orang yang memberikan pinjaman, kemudian orang yang ketiga adalah orang yang mencatat. Yang keempat, apa kata Rasulullah? Mereka itu wasakhidaihi, orang yang bersaksi di riba. Contoh, Ibu, contohnya Ibu punya surek-surek baharago di rumah. Contohnya surek baharago di rumah deh.
sertifikat, apa lagi? SK, apa lagi? PKB, apa lagi? Pokoknya surat-surat bahrago. Lalu ibu pinjamkan sama keluarga, sama kawan. Lalu kawan itu dianggunkan kepada tempat riba. Dibawanya ke tempat riba sebagai boro. Ketika ibu di situ PKB sertifikat ibu, lalu ibu di dalamnya memberikan saksi enggak? Iyo. Ibu dipanggil nanti dah. Ibu, iko PKB siapa ibu? PKB ambo. Ambo minjam ate namo ibu enggak? Ate namo keluarga, ate namo tetangga. Lalu ibu adoh di dalamnya. Maka orang yang modeko kata Rasul, orang juga mereka waqalahum sawaun. Mereka itu ke ompe-ompe ede sama. Oke. Ko dosa riba yang pertama. Apa dosa riba yang pertama? Dia laknat. Apa artinya laknat? Dia dijauhi dari kasih sayang Allah. Satu. Yang kedua, akibat orang yang memakan riba dan meminjam riba, yang bergelimang dengan riba, apa akibat yang kedua yang akan didapatkan? Harta orang yang bergelimang dengan riba, Allah akan hancurkan secara berlahan. Dibaan sama Allah, dihancurkan harta. Kalau kredit mobil, lalu akadnya di awal ada ndak? Di awal akadnya itu ibu pakai bunga ndak? Kalau ada keterlambatan dibayar denda ndak? Itu yang dikatakan riba nasi'ah itu. Itu yang riba nasi'ah itu. Iya. Nah, tapi solusinya lagi kalau mau kredit cari banknya bank syariah mandiri. Kalau bank syariah mandiri itu ibu nanti kalau beli mobil, beli kendaraan, pihak bank lah yang membelikan nanti umpamanya harganya 100 juta. Pihak bank nanti dia beli 100 juta, dia jual sama ibu nanti berapa? 120 juta. Itu jual beli dia. Ndak ada di awal di dalamnya, ndak ada akad. Akad apa? Di dalamnya tidak ada akad denda. Satu. Orang yang riba dilaknat oleh Allah. Dua, orang bergelimang dengan riba, Allah akan hancurkan hartanya. Coba lihat nanti surah Al-Baqarah 276. Surat apa ibu? Al-Baqarah 276. Yamhaqullahu riba wa yardi sadaqah. Allah menghancurkan riba itu. Wa yarbi sadaqah. Allah akan menambah hartanya orang-orang yang bersedekah. Apa makna dihancurkan harta? Ibu, dihancurkan menurut Ibnu Katsir, makna dihancurkan itu ada beberapa makna. Yang pertama, ia memang harta itu akan dihancurkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara bangkrut.
Dengan cara apa? Ditipu oleh orang lain. Dengan cara apa? Ditipu oleh karyawan. Dengan cara apa? Dengan cara hilang, dengan cara terbakar, dihancurkan oleh Allah. Yang kedua, makna dihancurkan ini apa, Ibu? Inyo punya harta banyak, semakin hari, setiap bulan, setiap tahun bertambah hartanya, akan tetapi berkahnya tidak ada. Nah, kuna suliknya. Harta banyak tetapi dia terumari gilo baparang je tarui. Iya, ndak berkah. Harta banyak, kendaraan banyak, dari hasil riba itu di rumah selalu bertengkar, anak tak mau diatur, bini sulit diatur, suami tukang selingkuh saja kerjanya. Ndak mau diatur dia. Yang paling dasarnya berat dibawa untuk beribadah. Itu janji Allah. Orang-orang yang bergelimang dengan riba. Yang ketiga, orang yang bergelimang dengan riba ini, Ibu, Pak, azab yang akan ditimpahkan oleh orang-orang yang bergelimang dengan riba ini, kalau dia meninggal nanti, meninggal dia, ndak tobat dari makan riba, ndak tobat dari minjam riba, ndak tobat dari saksi dari riba, ndak tobat dari apa, memberikan hutang riba. Nanti orang yang seperti ini, kalau dia meninggal dunia, maka dia dibangkit di hari kiamat dalam keadaan keserupan. Baannya, Ibu? Baannya orang yang bergelimang jo riba kok? Kalau nyu meninggal, baannya nanti dibangkit di hari kiamat? Dia dibangkit nanti di hari kiamat seperti orang kemasukan syaitan. Coba Ibu lihat nanti surah Al-Baqarah 275. Yang tadi 276, ini 275. Apa kata Allah? Allazina ya'kulunar riba. Orang-orang yang memakan riba. Orang-orang yang bergelimang dengan riba. Yang memakan riba. Yang suka meminjam riba, yang suka memberi pinjaman riba, yang bersaksi dari riba, ndak mau dia berhenti, stop dari riba itu. La yakumu illa kama yakumu. Dia itu di hari kiamat tak mampu dia itu berdiri. Ndak kueknya berdiri di hari kiamat. Illa melainkan qama yakumu, berdirinya allazi yatahabbatuhuna syaitan minal masyi. Nanti orang yang bergelimang dengan riba, ndak tobat dia ketika di dunia, mati dalam keadaan bergelimang dengan riba ini dia, lalu nanti di hari kiamat dia dibangkit seperti orang kemasukan syaitan nanti di hari kiamat. Itu ndak Irawadi yang mengecek deh, Bu. Siapa yang mengecek deh? Allah yang berbicara. Itu dahsyatnya riba. Hari kini orang sulitnya dia gina sehat je tu. Dikecein beko riba iko mendapat laknat, dia aman. Dikatakannya orang yang bergelimang dengan riba iko dihancurkan oleh Allah, aman. Bahkan dikatakan istidraj. Lalu kalau sempatnya mati, bahannya nanti dibangkit dalam keadaan keserupan.
Sudahlah dia dibangkit dalam keadaan kesurupan. Nomor berapa lagi akibat dari riba? Nomor 4. Orang yang bergelimang dengan riba hendak tobat dia dari riba ini, Allah akan kumpulkan mereka dan Allah akan ajak orang-orang yang bergelimang dengan riba ini perang di akhirat nanti. Dibaan nanti di hari kiamatnya, Bu. Dikumpulkan kemudian diajak perang. Kenapa? Riba ini adalah pemberontak. Pemberontak dia. Makanya lihat nanti Al-Baqarah, Ibu masih surah Al-Baqarah 279. Surah Al-Baqarah 279. Orang-orang yang bergelimangan dengan riba hendak tobat dia di riba, nanti dikatakan kepada mereka nanti di hari kiamat. Apa kata Allah kepada mereka yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir? Apa katanya? Hai pemakan-pemakan riba, yang bergelimang dengan riba, yang hobinya minjam riba, sekarang kamu dikumpulkan, ambil senjatamu, ambil alat perangkat perangmu, sekarang perang melawan Allah dan roh. Kalau kita perang jo Allah dan Rasul, kira-kira lain menang kita kok? Entah. Itu dahsyatnya, Ibu. Ugang-ugang yang bergelimang dengan riba ini. Itu poin keberapa itu, Ibu? Poin keempat. 5. Dosa riba itu lebih besar dosanya berzina dengan perempuan 36 kali. Atau bagi ibu, dosa zina itu lebih besar dosanya berzina dengan laki-laki jalang 36 kali. Ada orang minjem 3 tahun, 4 tahun, berarti nyoba zina, beranya deh, selama 4 tahun, 5 tahun. Coba lihat deh, Bu, nah hadis Nabi. Dirhamu riba yakulu rajulun. 1 dirham dimakan riba itu oleh seseorang. Berapa? 1 dirhamnya makan riba itu dimasukkan ke dalam perutnya, wa huwa ya'lamu, dia mengetahui bahwa ini adalah riba. Lalu masukkan ke dalam perutnya dalam bentuk makanan dan minuman. Lalu bagaimana seseorang yang memakan riba 1 dirham riba masuk ke dalam perutnya dan dia mengetahui itu adalah perbuatan riba, asaddu min 36 zaniyah, itu lebih besar dosanya berzina dengan perempuan jalang 36 kali berzina. Bogek enggak deh? Bogek enggak? Bogek. Jangankan, Ibu, jangankan 36 kali lagi. 1 kali saja seseorang itu berzina, hendak tobat dia dari perbuatan zina itu, kata Rasulullah. Apa kata? Ada orang 4 golongan manusia nanti pada hari kiamat, mereka tak diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah.
tidak diampuni oleh Allah dosa-dosanya, tidak dimaafkan oleh Allah, tidak dilihat dan tidak dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Sehuzani. Siapa itu? Orang tua. Orang maknanya se ini ada dua. Yang pertama se ini artinya orang yang banyak ilmu. Yang kedua se ini maknanya adalah orang yang sudah tua. Kok dalam hadis itu dikatakan sehuzani, orang sudah tua, sudah punya istri, sudah punya suami, tapi dia berzina juga. Sudah punya cucu, dia berzina juga. Orang yang seperti ini kata Rasulullah, ibu, pak, mereka itu akan tidak diajak bicara oleh Allah nanti pada hari kiamat. Sekarang berapa kali orang pemakan riba itu dia dianggap berzina? Berapa? 36 kali. Poin nomor apa lagi? Nomor dosa dari riba? Nomor 6. Dosa riba itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa riba itu sama dosanya dengan berzinah dengan orang tua kandung. Bu, lihat dulu orang berzinah juga orang tua kandung. Ada orang berzinah dengan saudara? Ada. Kasus-kasus yang menghebohkan beberapa bulan yang lalu yang ada di Pariaman. Kasus beberapa bulan yang lalu berada di Bukit. Di Bukit. Apa namanya? Orang yang berhubungan suami istri yang saudara itu? Incest atau ines? Incest. Sekarang kata Rasulullah, apa kata Rasul? Orang yang bergelimang dengan riba ini, ibu, tidak mau dia berhenti, tidak tobat dia. Bayangkan 10 tahun dia bergelimang dengan riba. Berarti 10 tahun dia berzina dengan ibu kandung dosanya. Coba lihat hadis Rasulullah. Ar-riba sallasu wa sab'una baban. Riba itu punya 73 pintu. Berapa macam riba ni? 73 macam riba ni. Kemudian aisyaraha, dosa yang paling ringan dari riba itu kata Rasul, dosa yang paling babu. Yang paling ringan dari riba itu bagaimana? Mislu ayyan kiha rajulun ummuhu. Sama dengan siapa? Seseorang menikahi ibu kandungnya. Lebu lewat menikahi ibu kandung. Tidak, berarti sama dosanya menzinai ibu kandung. Itu bah. Lebih bisa kita menjadi motor, menjadi penyambung tangan dah ketika rentenir, para rentenir berkeliaran memanjamkan piti sama kita. Banyak hari kini. Apa namanya ibu? Satu. Yang kedua apa namanya lagi? Itu termasuk ada riba. Itu dalam keadaan darurat itu ibu, bila darurat itu tidak kampiu mati ya waktu dalam keadaan darurat. Tetapi orang darurat itu paling banyaknya bila ni. Untuk apa banyakkan deh? Untuk beli perhiasan, untuk style kadang-kadang, untuk gaya kadang-kadang.